Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda semua selalu baik, sehat, dalam pelindungan Tuhan. Dan kita kembali lagi hari ini di dalam program yang pasti Anda nanti-nantikan, yaitu program Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini kita akan berbicara masih dengan Koden. Apa kabar Koden? Shalom, baik sekali. Kamu gimana Roy? Ya baik luar juga biasa ya. Luar biasa. Ya. Hari ini kita pasti juga memiliki sesuatu topik perbincangan yang pastinya menarik juga ya. Menarik dan juga penting ya. Menarik dan juga penting, betul ya. Yang selama ini mungkin kita sering mendengar, selama ini kita mungkin sering membaca ayatnya juga. Iya. Tapi kita belum memahami dengan clear begitu. Sehingga hari ini kita akan bahas secara simpel ya. Dan pastinya akan tuntas menjadi dan lugas ya. Menjadi berkat bagi kita semuanya. Betul. Jadi pagi hari ini Koden kita akan berbicara tentang meminta, mencari dan mengetuk. Ya. Oke. Ini sebetulnya 3 kata yang hampir sama, mirip ya. Meminta, mencari dan mengetuk. Purpose-nya itu sama. Tujuannya sama ya. Walaupun ini kalau melihat caranya bisa berbeda-beda, purpose-nya yang sama. Nah ini saya akan baca ayatnya dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 12. Oke. Tapi saya akan potong ya, saya akan baca ayat fokus ayat 7 dan 8 ya? saja. Supaya kita bisa lebih fokus untuk membahas ini. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Kemudian kalau dari lihat ayat-ayat ini, itu rasanya seperti mudah gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Simple sekali. Seperti gampang untuk mendapatkan sesuatu. Menurut tanggapan Koden, bagaimana sebetulnya konsep doa ini? Kalau saya lihat ini kan kita dalam rangka berdoa gitu ya. Konteksnya berbicara tentang doa. Ya, jadi kalau saya melihatnya dari sisi yang sangat praktis ya. Artinya berdoa ya adalah satu usaha yang dilakukan. Yang mana itu merupakan, apakah itu merupakan sebuah permohonan ya. Nah permohonan itu kan levelnya macam-macam. Mulai dari permohonan yang ya istilahnya kalau boleh Tuhan gitu ya. Tapi mungkin ada permohonan yang dia betul-betul harus. Iya artinya aduh Tuhan kalau gitu ya. Tapi nanti kita bahas lah ya. Dari sudut pandang yang benar itu seperti apa gitu. Jadi kalau begitu doa ini juga pernah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu. Doa itu adalah komunikasi antara kita kepada Bapak kita. Antara kita dengan Dia. Ya, jadi saya melihatnya begini. Ini kan berarti kan kita mau bicara doa dalam pengertian atau doa dalam konsep biblical ya, biblical prayer. Ya kan. Saya mungkin lebih suka pakai istilah doa yang alkitabiah gitu, doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, memang doa yang sesuai firman, doa yang di dalamnya pasti terkandung iman, ya. Karena sama seperti saya telepon Pak Roy gitu ya, untuk minta tolong misalkan, itu berarti kan tidak mungkin saya telepon minta tolong tanpa harapan. Atau lebih dalam lagi tanpa iman gitu ya. Saya pasti punya sebuah trust ya, bahwa ketika nanti saya telepon dan saya minta tolong, itu Pak Roy punya capacity untuk bisa nolong saya gitu. Karena kalau nggak ada buat apa ya kan, itu ya coba-coba bisa aja sih begitu. Tapi kalau konteksnya ini Tuhan, kita berdoa kan kepada Tuhan. Doa yang alkitabiah itu kepada siapanya penting, ya kan. Lalu baru apanya maksudnya apa yang didoakan dan kemudian attitude kita yang ada di dalamnya, bagaimana kita berespon di situ, ya, dan seterusnya gitu. Jadi saya melihat kepada
hal yang lebih praktikal ya, yaitu nomor satu tentu saja itu ada permohonan. Tadi kita udah ngomong di depan. Tapi juga saya percaya doa itu di dalamnya terkandung itu sebuah komunikasi ya, atau sebuah hubungan yang dibangun. Karena bahasa doa juga bisa berarti yang juga sudah pernah kita bahas, membangun keintiman kepada dia gitu. Seperti misalkan seorang anak kepada bapaknya, ya kan, atau seorang sahabat kepada sahabatnya, dan yang lebih intim dari itu ya seperti sepasang kekasih kan, ya, di mana tidak hanya one way communication, komunikasi satu arah. Kalau kita minta itu tadi, itu biasanya kan lebih kepada satu arah, one way communication, one way ya, kita datang istilahnya bawa proposal gitu. Atau kita datang bawa supplication ya, istilahnya itu permohonan ya. Kita datang membawa keinginan yang jadi harapan ya. Tapi yang lebih dalam daripada itu supposed to be adalah seharusnya adalah ada komunikasi yang dibangun. Jadi kita juga mendengar apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi kehendaknya gitu Gordon ya. Betul. Sehingga di situ kita bisa menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Bapak gitu ya. Kehendak kekasih hati kita itu juga kan gitu. Nah, saya percaya begini, kenapa demikian? Karena landasannya adalah ini, bahwa ini kalau dalam konteks Bapak ya, Bapak itu selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu yang nomor satu harus ada di hati kita. Atau kalau kita melihatnya dalam konteks dia kekasih kita, orang yang mencintai kita tidak mungkin merencanakan yang buruk buat kita. Orang yang mencintai kita selalu menginginkan yang terbaik, untuk kita, gitu. Nah, Gordon, saya sering kali melihat ya dan mendengar, tapi saya mengatakan ini bukan berarti saya bermaksud untuk menghakimi atau merendahkan atau apa. Kadang-kadang saya melihat itu ya, dan saya mendengar, saya mengetahui ada orang yang berdoa itu dianggapnya sebagai sebuah kewajiban. Ritual mungkin istilahnya sebagai sebuah kewajiban tanda ritual. Kutip ya, quote unquote, seperti sebuah. Rasanya kalau saya nggak berdoa itu nanti dilihat tetangga nanti bagaimana. Kalau saya nggak berdoa kok nggak pantas gitu ya. Kalau saya nggak berdoa kok kayaknya nggak seperti orang beriman. Iya, nah itu Gordon. Bukan orang Kristen sejati kalau saya nggak berdoa. Menurut saya itu kayak doanya orang Farisi ya kalau dalam Alkitab. Doanya elit rohani yang ada, yang dicatat di dalam Injil kan gitu. Artinya doa agamawi. Yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan saja, Gordon. Iya, dari kebiasaan-kebiasaan dan sesuatu yang memang mungkin didoktrinkan gitu, atau diajarkan bahwa doa yang benar adalah doa yang dilandasi oleh itu tadi relation, hubungan. Doa yang dilandasi oleh trust. Doa yang dilandasi oleh hope, faith. Dan tentu saja yang paling, yang menurut saya yang seharusnya yang the best, yang harus jadi basic daripada semua doa-doa kita adalah kasih. Baik kasih kita kepada Tuhan dan terutama kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, karenanya nanti kan dia misalkan begini, di Alkitab kita melihat ayat-ayat yang berkata misalkan tentang doa orang benar. Ya, bahkan ada jaminan di situ. Kita tahu kan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang perlu kita lihat, ini kita membahas masih sebatas isi ya, dan mungkin lebih isi dan motivasi purpose pada doa. Tapi ayo coba kita juga perlu melihat pada sisi orangnya. Kita sebagai orang yang berdoa kepada Tuhan. Betul, gitu. Karena yang mencari, mengetuk, meminta. Ini kan pelakunya kan kita. Pelakunya kita. Ini nggak enak ngomongnya oknumnya gitu ya. Kata oknum itu jadi negatif. Padahal tidak selalu artinya oknum itu kan negatif ya itu. Jadi ada doa yang benar dan ada doa orang benar. Orang benar. Iya. Jadi doanya mesti benar.
Iya. Doa yang benar bagaimana? Doa yang dilandasi oleh firman. Firman, kehendaknya. Ya kan? Kehendaknya. Ketulusan hati kita. Betul. Iya. Gitu. Motivasinya benar, purpose-nya benar. Iya. Ya kan? Saya marah sama Roy. Ya, saya berdoa Tuhan biar dia disambar geledek. Iya. Saya yakin doa itu tidak akan dijawab. Apalagi sesama orang benar. Iya. Ya, kadang kita mungkin dalam keadaan yang sangat tertindas. Coba ya, bahkan Yesus mengajarkan berdoalah bagi siapa? Orang yang menganiaya kita. Loh, orang yang menganiaya kita kan maksudnya itu kan jahat buat kita. Iya. Ya. Tapi Yesus bilang berdoalah. Memang sih ya Tuhan Yesus nggak ngomong doanya itu doa yang bagaimana. Dia cuma bilang. Tapi saya percaya yang Tuhan maksud berdoalah itu berdoalah supaya orang ini berubah. Berdoalah supaya orang ini punya belas kasihan. Kita tidak mendoakan Tuhan biar dia cepat mati gitu. Supaya penderitaan saya segera selesai. Jelas bukan itu. Ya kan gitu. Kemudian tapi di sisi yang lain ya, di sisi yang lain saya juga melihat ada orang itu yang punya perasaan begini, Koden. Percuma saya berdoa, toh itu juga sudah ditetapkan oleh Tuhan. Buat apa saya berdoa? Nah, itu paham fatalistik namanya. Ya kan? Sudah ditentukan, sudah kehendaknya. Sudah gini, kehendaknya itu yes. Alkitab mengajarkan bahwa dia punya rancangan untuk kita. Bahasa yang sering kali kita pakai kan destiny, ya. Dia punya destiny bagi kita. Dia merancang, dia menata dan lain sebagainya. Tapi tidak, artinya gini, rancangan itu ya bukan merupakan atau lebih tepatnya begini, saya harus membahasakan dengan supaya lebih gampang dipahami ya. Tidak dalam konteks fatalistik. Artinya tidak, fatalistik itu kan gini, sudah saya gariskan gini ya mau diapa-apain ya nggak bisa. Tetap di garisnya itu kan gitu ya. Gitu. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membuka sebuah ruang untuk kita gitu sebagai manusia yang diberi kehendak bebas untuk kemudian Tuhan mau gini, kalau kita berserah pada kehendaknya itu adalah pada kerelaan hati kita dan kasih kita kepada Dia dan trust kita, iman kita kepada Dia. Jadi beda gitu, sudut pandangnya beda gitu, ya kan? Dan sebagai bapak dia pengen denger dong, gitu, pengen denger dong. Oke lah, saya bapak gitu ya, saya lihat, wah anak saya ini butuh motor baru misalkan. Tapi sebagai bapak kadang-kadang saya pengen denger juga. Pak aku perlu loh, Pak aku beli misalkan gitu. Ya itu ada konsep ya mungkin kalau dipakai satu kata ya relation itu tadi ya. Relation, deep relation itu yang bapak itu mau gitu ada di dalamnya. Jadi sebagai warga kerajaan tentunya kita jangan sampai kita berdoa secara legalistik, itu ya, secara kewajiban saja. Kalau legalistik kewajiban, by law kan, gitu loh. Kalau kamu lakukan ini, aku begini. Kalau itu by law, tidak. Dan sebaliknya, tidak juga fatalistik kan gitu ya, sebagai warga kerajaan. Tuhan mau yang seperti apa? Itu pertanyaannya sekarang. Iya, betul. Ya Tuhan mau yang Alkitabiah itu tadi. Doa yang Alkitabiah, biblical prayer. Seperti yang so this is kingdom prayer kan. Kingdom prayer, nah, selain dari kita melihat kepada kita ini siapa? Kita orang benar kan? Kita orang benar karena apa? Karena anugerah. Kita dibenarkan. Anugerah. Kita percaya kepada karyanya, kita percaya bahwa Kristus mati buat kita, menebus kita, membayar semua dosa kita, sehingga kita yang tadinya salah dibenarkan. Nah, kita ada di posisi benar, kita orang benar. Ya, pola pikir kita juga harusnya supposed to be benar. Karena kita sudah posisi benar, orang benar, paradigma benar. Kita ganti kata benar dengan kingdom misalkan. Kingdom mentality, kingdom paradigm, kingdom culture, kingdom itu yang mendorong semua aspek hidup kita dalam kehidupan kita, termasuk doa-doa kita. Ya kan? Nah, tapi juga kita melihat kepada sisi pribadinya dia. Siapakah dia? Karena kalau doa ini kan kita hubungan itu tadi kan, gitu loh. Kita harus mengenal kepada siapa kita minta juga, gitu. Nah, dia bapak kita, tapi dia juga raja kita.
ini kadang-kadang orang Kristen nggak paham, nggak ngerti, gitu. Jadi somehow kadang-kadang yang melihatnya, oh dia kan bapak kita, itu jadi lose respect, Ya. ya. Atau cuman melihat dari sisi, wah dia raja dia. Akhirnya ya itu tadi jadi legalistik. Harus berdoa sebagai kewajiban. Iya. Ya, untuk apa? Dia berpikir bahwa dengan doanya Tuhan itu makin Berkenan cinta dengan hidupnya gitu ya. Padahal Tuhan memang sudah cinta sama kita. Iya. Dia mati Amen. bagi kita. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi ini harus balance gitu. Dia Bapak kita, at any time kita bisa datang kepada dia. Makanya Tuhan Yesus kan mengajarkan ini. Iya. Mencari, mengetuk, meminta. Betul. Karena dia Bapak kita. Kepada siapa lagi kita datang kalau bukan iya. kepada dia. Tapi attitude kita ketika kita datang kepada dia. Nah, ini Kita yang melihat dia sebagai seorang raja betul. yang punya kehendak, yang mana kita harus selaraskan kehendak kita dengan kehendak raja kita. Iya, betul. Gitu kemudian ya. Betul. Karena yang menentukan jawaban siapa? Dia. Iya. Ya. Keputusan ada di raja. Tapi puji Tuhannya apa? Selalu yang terbaik Ya. yang dia Amin. persiapkan Amin. buat kita. Mungkin itu nggak baik, bukan nggak baik ya. Mungkin itu nggak cocok dengan apa yang kita minta. Tapi kita yakin bahwa apa yang diputuskan oleh sang raja Itu jauh lebih baik dari keinginan kita sendiri, Koden ya. Iya, sehingga ayat yang bilang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, Dan pernah muncul dalam hati kita. Iya, betul. Itu yang disediakan dia Tuhan. bagi kita. Ya. Bagi mereka yang mengasihi dia, Iya. ya kan? Jadi mari kita punya pola pikir yang benar. Iya, iya. Nah, yang terakhir adalah kalau begitu apa tips-tips praktis apa Koden yang perlu kita lakukan untuk kita berdoa? Jadi nomor dalam satu, konteks ini. satu bukan berarti kita nggak boleh minta, ya kan? Karena Tuhan mau kita ngomong, gitu, mau kita minta. Tapi kedua, kita harus tahu bahwa dia juga punya kehendak, dan kehendaknya tuh justru yang lebih baik dari kehendaknya kita, ya kan? Lalu perhatikan attitude kita. Attitude kita ketika kita dalam usaha mengetok, mencari, meminta itu tadi. Ya itu penting. Ya. Dan ya tentu saja kita mesti bungkus semuanya itu. Dan kasih. Iman, harap. Itu ada di dalamnya. Ya, jadi saya percaya ketika kita melakukannya. Kita turuti Tuhan Yesus saja. Dia mengakhiri doanya dengan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendakmu. Tuhan, aku sangat membutuhkan. Tuhan bilang, oh ya anakku, aku tahu. And don't worry, be joyful. Amin. Karena ayatnya simple ya, meminta mendapat, mencari menemukan, jadi gini loh, mengetuk pintu dibukakan. Saya percaya Tuhan menjawab doa. Amin. Doa itu kan singkatan katanya. Dijawab oleh Allah. Tapi cara jawabnya gimana, jawabnya kapan, hasilnya seperti apa, itu kembali kepada dia. Dan kita percaya apa yang menjadi keputusan sang raja itu adalah yang terbaik buat kita. Betul. Nah teman-teman, sekarang jangan lagi ragu-ragu untuk berdoa ya, dan kita percaya bahwa di balik semua doa kita itu pasti sang raja memberi yang terbaik bagi kita semuanya. Seperti moto dari acara Kingdom Insight ini, selalu ada hadiah, His gift for you. Dan bisa gak berdoa buat kita? Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh keyakinan dan dengan pengertian. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau juga Raja yang murah hati, yang dahsyat, yang luar biasa, yang berkuasa. Amin. Kami bersyukur, kami boleh mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau tahu semua yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Amen. Tapi kami juga percaya Engkau tahu yang terbaik lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan, inginkan, rindukan dalam kehidupan kami. Karena itu jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di bumi ini seperti di sorga. Biar di dalam segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus sempurnakan doa singkat ini. Amin. Thank you Koden untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang hari ini.
Semoga kita bisa bertemu di episode yang berikutnya. Teman-teman, terima kasih telah melihat dan menyaksikan acara Kingdom Insight ini. Quotes untuk hari ini adalah, berdoalah sesuai dengan kehendak Bapa dan selaraskanlah kehendak kita dengan kehendaknya. Nantikan episode-episode berikutnya di dalam acara Kingdom Insight, His Gift for You. Amin.